Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi as-sahih, man shama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jamaah sekalian, Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Ad-Da' wad-Dawa membagi dosa menjadi 4 bagian. Salah satu dari dosa itu atau salah satu dari bagian itu beliau mengistilahkan dengan adz-dzunub al-bahimiyah, yaitu dosa yang dikarenakan di saat orang itu melakukan dosa itu, kesalahan itu, maka ada unsur yang disebut, yang diistilahkan oleh beliau, orang itu seperti al-bahimiyah. Secara bahasa al-bahimiyah itu al-bahimah, hewan ternak. La haula wala quwata illa billah. Beliau mencontohkan tentang adz-dzunub al-bahimiyah itu adalah menurut atau menuruti hawa nafsu perut, syahwatul batn. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, apa hubungannya dengan ayat siam dan hadis yang sudah kita baca? Jamaah sekalian, ayat tentang kewajiban puasa ini dimulai dengan al-iman, ya ayyuhalladzina amanu, dan diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Jadi awalnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya harapannya menjadi orang yang bertakwa. Maka seharusnya seseorang yang berpuasa itu harus mempertahankan landasan keimanan itu sampai dengan fitri, baik iftar di saat maghrib ataupun iftar nantinya di saat idul fitri. La'allakum tattaqun. Nah, jemaah sekalian, fenomena yang ada, na'udzubillah summa na'udzubillah, adalah banyaknya kaum muslimin, insyaallah mudah-mudahan tidak di sini, banyak dari kaum muslimin itu di saat melakukan puasa, wallahu a'lam, karena memang lillahi ta'ala itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang bersangkutan. Tapi secara zahir sahur, menahan lapar dan dahaga, iya, atau bahkan mungkin menahan lisan, kemaluan, mungkin sampai datangnya maghrib. Nah, di saat maghrib, disitulah na'udzubillah kadang ada di antara orang yang berpuasa itu terjatuh ke dalam kesalahan yang dikategorikan oleh Ibnul Qayyim sebagai adz-dzunub al-bahimiyah. Makannya luar biasa, la haula wala quwata illa billah, menuruti syahwat perut, padahal Rasulullah SAW jauh daripada itu. Cukup dengan kurma ataupun cukup dengan air putih. Selanjutnya apa? Salat. Dan tidak menabrakkan antara kewajiban dengan kewajiban. Nah, disinilah saya kira kita sudah bisa mereka-reka apa yang sedang kita bicarakan.
Banyak fenomena itu di saat berbuka sampai mungkin tidak meninggalkan sholat maghrib, enggak, tapi mengakhirkan sholat maghrib. Naudzubillah. Padahal sama-sama wajib. Di sini ada puasa, di sini ada sholat maghrib. Jadi jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kenapa sampai mengakhirkan itu? Karena untuk melahap makanan, untuk meminum minuman yang sudah sejak sore atau bahkan sejak siang dilihat terus, masya Allah, dilihat di HP-nya. Saya akan hunting berburu minuman ini, kayaknya enak. Qadarullah ketemu dengan minuman itu, maka untuk menghabiskan minuman itu, makanan itu, sampai mengakhirkan waktu salat. Naudzubillah, summa naudzubillah. Apalagi kalau kita lihat tambah kesini tambah Ramadan, semakin banyak buka bersama di warung, di mana, tanpa melihat apakah di warung itu ada tempat sholatkah, atau tempat sholatnya itu mencukupi kah. Banyak sekali, subhanallah, besar pengunjungnya, luar biasa banyak, tapi musallahnya seandainya menjadi 4 kloter atau 5 kloter dalam sholat itu, tidak mungkin cukup. Nah terus sholatnya di mana para pengunjung itu? Ya, husnudzan kita mungkin di antara sekian banyak itu mungkin musafir gitu saja, tapi setiap hari begitu ramai seperti itu. Nah, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita patut untuk menjadi orang yang cerdas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cerdas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, di saat kita fa idza faraghta fansab, saat selesai melakukan ibadah, maka bersiaplah ibadah yang lain. Tidak melalaikan ibadah yang lain, tetapi saat selesai ibadah, maka sudah ada dalam fikiran kita ibadah apa selanjutnya. Nah, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, inilah sekelumit tentang adz-dzunub al-bahimiyah. Dosa yang apabila dilakukan oleh seseorang karena menuruti hawa nafsunya, syahwatul batan tadi, maka ada sekian persen dari sifat al-bahimah, hewan ternak itu, naudzubillah, summa naudzubillah, melekat pada diri seseorang tersebut. Maka puasa kita lah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari sifat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.